Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Asisten Praktikum Penginderaan Jauh 1, Laboratorium Fotogrametri, Universitas Teknik Geodesi, Institut Teknologi Nasional. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cropping citra. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cropping citra, mulai dari maksud dan tujuannya, pembahasannya, dan sebagainya. Baik, untuk yang pertama itu kita akan membahas mengenai suatu pengambilan objek tertentu di dalam sebuah citra itu dikenal sebagai cropping image, di mana cropping image itu atau pemotongan area citra ialah teknik yang digunakan untuk menentukan secara tepat bagian mana dari citra tersebut yang mengandung area objek yang akan kita olah nantinya atau kita inginkan, sehingga nantinya dapat dipotong dan dipisahkan dari area yang dibutuhkan guna untuk pengolahan selanjutnya. Kemudian pemotongan citra ini juga bagian dari yang dilakukan dengan menggunakan dua koordinat, di mana koordinat tersebut terdapat awal sudut kiri atas sebagai awal koordinat bagi citra hasil pemotongan dan koordinat akhir sudut kanan bawah yang merupakan titik koordinat akhir dari citra hasil pemotongan tersebut. Kemudian dari dua titik koordinat tersebut, kita dapat membentuk bangun segi 4 sebagai ukuran citra baru hasil cropping yang di dalamnya terdapat semua objek yang akan diproses. Nah, pada kali ini kita tidak menggunakan koordinat 4 koordinat tersebut, tetapi kita menggunakan data SHP. Baik, selanjutnya pemotongan atau cropping citra ini dilakukan untuk mendapatkan daerah penelitian dengan maksud untuk dapat melakukan pengolahan citra yang terfokus, terinci, dan teroptimal dengan ekspektasi menghasilkan citra yang representatif dan kontinu. Nah, untuk selanjutnya pemotongan citra ini juga merupakan pemotongan yang telah diolah secara kontinu agar dapat mereduksi kesalahan di dalam proses pengolahan data penginderaan jauh di software NV tersebut nantinya. Bahkan, teknik pemotongan atau cropping citra dapat menyederhanakan nih area penelitian mana yang akan kita gunakan dari data hasil penginderaan jauh. Kemudian, cropping citra atau pemotongan citra ini dapat bermanfaat untuk mempermudah kinerja seorang ketika sedang melakukan pengamatan citra, terutama dalam membatasi region atau wilayah tertentu. Oke, baik, untuk selanjutnya kita open NVG Classic 5.3 aja langsung. Baik, jika sudah dibuka NV Classic 5.3-nya, kemudian kita klik file, kemudian kita open image file. Nah, di sini kita akan memasukkan data yang telah dilakukan koreksi radiometrik sebelumnya. Kemudian kita pilih yang ini. Nah, jika sudah, di sini kita akan sesuaikan dengan RGB-nya. Kita langsung masukkan aja red, green, blue. Kemudian kita load RGB. Nah, seperti ini untuk data radiometriknya yang sudah di-input. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan data SHP-nya dengan cara kita klik file, kemudian open vector file. Nah, kita cari nih data SHP-nya yang bentuk dalam SHP ya. Oke. Kemudian kita sesuaikan untuk datum, kemudian sistem koordinatnya dan sebagainya macam. Kemudian jika sudah, kita klik OK aja. Nah, kemudian untuk menampilkan data SHP-nya, kita klik player, taruh data SHP, kemudian lock.
slot selected. Nah, kita di sini pilih yang display 1. Pilih oke. Nah, untuk di window vektor parameter ini kita klik file, kemudian kita pilih yang export active layer to ROY. Nah, di sini kita akan memilih convert all records of an AVV layer to one ROY. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pada window NV Classic kita pilih Basic Tool, kemudian kita pilih yang Region of Interest, kemudian kita pilih ROY Tool. Nah, kemudian di sini bentuk atau tampilan dari menu ROY Tool tersebut. Kemudian untuk selanjutnya kita klik File, kemudian kita klik Subset Data via ROYs. Nah, di sini kita pilih data yang sudah dilakukan koreksi radiometer sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita pilih yang ROY AVV tadi, yang layer Datcar SHP. Nah, di sini kita untuk multi-pixel output of ROY-nya kita yes-kan. Nah, kemudian kita pilih penyimpanannya. Jika sudah, langsung aja kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita sesuaikan aja bentuk RGB-nya, yaitu kita masukkan aja red, green, blue. Nah, di sini kita ganti displaynya menjadi new display, berarti display kedua. Kemudian kita klik slot RGB. Nah, seperti ini merupakan hasil dari dilakukannya cropping citra, di mana wilayah yang akan kita lakukan langkah selanjutnya itu sudah terfokus pada wilayah tersebut, karena kita sudah melakukan cropping dengan menggunakan data SHP wilayah yang sudah kita tentuin sebelumnya. Baik, cukup sekian praktikum pada kali ini, yaitu mengenai cropping citra. Jika teman-teman masih ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung menghubungin asisten praktikum di kelasnya masing-masing. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.